Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang berbahagia, segenap orang tua dan pengurus Masjid Al-Hidayah dan para orang tua yang lain yang sholat. Syukur alhamdulillah, takdir Allah kita bisa duduk. Mudah-mudahan niat yang baik ini dicatat oleh Allah menjadi amal saleh kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada pemburu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita termasuk dirikan umat beliau di yaumil kiamat. Untuk mengawali takbir malam ini, kita awali Sholatul Fatihah. Kita khususkan orang tua kita, guru-guru kita, ibadah kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, lebih khusus mewakili Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah catat amalnya menjadi amal jariah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian satu minggu yang lalu. Kita bahas tentang ilmu. Ya. Al-Hadisul Awwal, hadis yang pertama, diriwayatkan dari Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghendaki seseorang akan kebaikan, maka pahami akan agama. Kalau kita ingin Allah hendakkan kita menjadi orang-orang yang baik, maka pahami daripada agama. Dengan memahami agama, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Makanya sering Habis sampaikan, orang yang duduk di majelis itu sekalipun tidak menjadi orang yang pintar, tapi paling tidak menjadi orang yang benar. Walaupun kita sedikit dapat daripada ilmu, insya Allah ketika Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, maka kita akan menjadi orang-orang yang benar sekalipun kita kurang begitu pintar. Asal orang itu mau ngaji, insya Allah endingnya akan menjadi orang-orang benar. Ya. Ada salah satu seorang itu kalau bicara, masya Allah, nyakitin hati.
Kalau ngomong binatang semua di absen, dari kelas monyet sampai kelas babi di absen. Jadi kalau ngomong itu, masya Allah, rusak. Lalu apa kita melihat orang seperti lalu kita benci? Jangan. Tidak perlu kita benci dengan mereka. Yang ada kita ajak. Toh mereka diajak agak mampu, bukan urusan kita. Karena tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Udah diajak, agak mau ya udah. Tapi jangan bosan-bosan kita mengajak terus. Ada orang amanjung diajak, tidak mau. Jangan dipototin yuk, awas dulu. Lewat sampai masjid, awas dulu, pulang. Tidak perlu. Ya, tidak perlu kita marah. Yang punya hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah, kerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa. Makanya ngaji ini yang kita lakukan, inter itu tetap wajib. Sering nggak bisa pegang. Ngaji yang wajib. Ada orang kalau bertahun-tahun ngaji, atau bisa-bisa, itu namanya ngaji itu gak wajib pinternya. Tapi masa iya sih kalau orang ngaji terus gak pinter? Paling tidak jadi orang benar. Kalau kita paham dengan agama, insya Allah kita jadi orang baik. Baik kepada dirinya, baik dengan orang lain. Jangan kita ingin dikatakan orang baik kalau kita tidak mau baik dengan orang. Jamaah yang seperti ini. Jadi intinya, ya, kalau kita ingin jadi orang benar, pahami agama. Apalagi sekarang ini, masya Allah, sudah krisis moral. Makanya salah satu sahabat Nabi itu tanya tentang suatu amalan. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Amalan apa ya Rasul yang paling bagus? Nabi menjawab, wahai sahabat, amalan yang paling bagus itu as-salatu ala waqtiha. Pertama, lakukan ibadah sholat pada waktunya. Kalau sudah waktu itu tiba, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya kan? Kadang-kadang kita ini lebih cepat dipanggil HP ketimbang dipanggil apa? Allah. Kamu itu dipanggil Allah, tenang aja. Kalau Allah yang panggil agak ribet dari. Kalau dipanggil HP agak buru-buru, tender hilang. Bukan orang datang bayar utang, kita ditelepon, gak diangkat-angkat, males kan. Sama yang dihormati itu kan umur hidupnya, urusan-urusan dunia. Dipanggil Allah untuk melakukan satu ibadah, yaitu ibadah salat. Ya segera. Kemudian yang kedua, kata sahabat tanya kepada Nabi, suma'ayya ya Rasulullah, birrul walidain. Yang kedua, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini yang saya sampaikan. Di abad-abad sekarang ini, yang namanya krisis moral sudah merajalela. Disebabkan apa? Jauhnya mereka dengan nilai-nilai agama. Bagaimana kita bisa benar, bagaimana kita bisa punya anak yang benar kalau tidak dididik dengan agama?
kita dengarkan, kita bisa buka akses dari YouTube itu, Masya Allah, gara-gara kesel dengan orang tua lagi santai di dapur, di meja dapur, langsung ditikam tusuk orang tua. Nah, untuk meneteskan air mata sebab ucapan-ucapan kita itu Allah saja tidak ridha, jangankan masuk surga, bau surga saja tidak dapat mereka, apalagi membunuh orang tua. Allahu Akbar. Orang tua yang mengasuhmu, yang membesarkanmu, bahkan ibu yang melahirkanmu taruhan hidup dan mati, dengan kasih sayangnya seorang ibu dan ayah, sehingga kita tumbuh menjadi besar. Bisa jadi kita menjadi orang tanpa kasih sayang kedua orang tua kita, mungkin kita nggak ada kayak model begini. Betul ya? Masih kecil, ini karena ini, jangan kalau nggak saya mati nanti dia nggak doa kayak langsung dicekik, anak dibunuh. Bagaimana sayang orang tua terhadap anak? Bayangin, kita bisa bayangin enggak? Kalau kita punya anak, punya anak ini, wah, kita kirain punya anak. Bagaimana rasanya kita? Mungkin orang tua kita juga seperti itu dulu. Ya, kalau tanpa kasih sayang orang tua, tengah malam, keringat malam dia nangis bangun orang tua. Kemudian anak teriak-teriak lapar, orang tua bangun kasih makan ke anak. Dan kasih makan anak masih kecil nggak sembarangan. Masih orang kasih pisang, kasih bubur. Coba kalau orang tua kagak sayang, masih orang kasih jengkol coba, jejelin sama sambal, sama pete. Apa yang terjadi? Ini enak nih, ini pete nih. Oh, kasih pete. Keselet mati itu aja. Nah, karena sayangnya orang tua agar kita tumbuh menjadi dewasa. Oh, harapan orang tua kalau sudah dewasa bisa mengurangi beban orang tua, ya. Dan harapan orang tua kalau sudah orang tua tiada bisa mendoakan. Mana orang tua, seorang ibu dibunuh, kan gila, banyak gila itu. Ini dosanya baina sama wal jurang, begitu besar dosa orang anak. Masya Allah. Ada juga orang tua membunuh anak. Nauzubillah. Ini karena krisis agama. Kalau anak kita ditanamkan nilai-nilai agama, insya Allah akan tumbuh dewasa jadi anak yang salehah. Anak yang saleh itu, masya Allah, ya, akan selalu menggembirakan orang tua, sekalipun orang tua sudah tidak ada. Itulah asal orang tua. Bahkan Nabi sampaikan, ada pahala yang tidak pernah berhenti sekalipun kita sudah tidak ada. Makanya sering saya sampaikan, anak itu aset. Jangan cuma kita bisa mewariskan harta tapi nggak bisa mewariskan agama. Kalau orang tua pintar mewariskan dunia, nggak mewariskan agama, alamat berantakan. Ya, maka sampai Nabi katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya ini hampir semuanya hafal kita. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam
in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ida mata apabila sudah mati Ibnu Adam, yang mati itu siapa? Ibnu Adam. Ibnu Adam itu ya kita semua, anak cucu Adam. In qata amaluhu illa min salasin. In qata di sini artinya putus. Apa amaluhu? Aktivitasnya. Amalnya itu ya aktivitas itu. Kalau orang udah mati, yang tadinya ngaji sudah nggak bisa ngaji, yang rajin sedekah udah nggak bisa sedekah, itu sudah berhenti, semua putus tuh. Makanya orang-orang yang meninggal dunia itu sudah tidak bisa menambah daripada amal kecuali 3 hal. Yang pertama, yang selalu akan mengalir bahkan kita sudah tidak ada, kata Nabi, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Sedekah jariyah sudah ada. Sedekah yang mengalir pahalanya, sekalipun orang yang bersedekah itu sudah tidak ada, selama apa yang telah dia keluarkan masih dipakai untuk melakukan suatu ibadah, maka mengalir terus pahalanya. Maka anak, harta yang kita sedekahkan, ilmu yang kita miliki, itu menjadikan aset buat kita. Aset, Pak. Makanya punya rezeki ya tasawuf, keluarkan. Maka sering kami sampaikan, punya harta kita bawa mati, Pak. Jangan sampai kita punya harta nggak dibawa mati. Memang bisa, ya bisa kok, dan mau bisa dapat sebelum kau mati bersedekah. Ya. Maka jangan kita udah mati kursi. Ya boleh-boleh saja, kalau kita udah mati berarti sedekahin. Ya. Justru sedekah itu dikala kita masih hidup, masih perlu 10.000 yang kau sedekahkan, tapi Anda masih perlu dengan uang 10.000. Itu lebih bagus ditimbang kau sedekah 100.000 tapi Anda sudah tidak perlu lagi. Artinya sudah almarhum. Ya, 10.000 itu lebih bagus daripada 100.000, tapi kita udah nggak perlu. Kira-kira uang 10.000 masih perlu nggak? Kan? Perlu banget. Orang kembalian kurang, kantorin kantongnya kurang 10.000 tuh dikejar orang. Karena kita masih perlu dengan 10.000 itu, tapi kita mampu dan mau menyisihkan ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, awal ilmin yuntafa'u bihi. Makanya bapak ngaji lalu punya ilmu walaupun sedikit, kita mampu baca Fatihah, kita mampu ya baca surat-surat yang pendek, ada orang minta diajari, ajarin lah. Ya, ajarin. Walaupun kita mampunya cuma ajarin Fatihah, surat Ikhlas, Mawaddatain, Qul Falaq bin Nas, ajarin. Ketika orang ini kita ajari akan ilmu, kalau ilmu ini diamalkan terus sama orang tersebut, maka kita sekalipun kita sudah tiada ilmu dan pengalaman mengalir terus. Jangan
ngapain orang mati sedekahin, gak bakalan sampai. Orang ngabuk kali ya. Bersedekah ya terhadap orang yang sudah tiada, insya Allah sampai. Contoh, salah satu sahabat Nabi yang ditinggal bapak bundanya, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia, harta yang ditinggalkan begitu banyak ya Rasul, tapi ibu saya tidak wasiat, apakah boleh ya Rasul dan sampai pahalanya aku sedekahkan separuh daripada harta yang ibu tinggal? Apa kata Nabi? Naam, ya. Artinya apa? Pahalanya akan sampai kepada almarhum. Bahkan ditegaskan dalam kitab Minhajus Saniyah Wasiatul Mustafa, sering kami sampaikan, ditegaskan oleh baginda Nabi, bahkan Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautada fa inna Allah qad wa'ala malaikata yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim yafrahuna biha asadda ma kanu yafrahu bid dunya. Apa kata Nabi? Ya Ali, sedekah orang-orang yang telah mendahului kamu, apakah itu ayahmu, bundamu, tantamu, mamamu, sedekahi. Fa inna Allah qad wakala malaikata yahmiluna sadaqatil ahya ilaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan para malaikatnya membawa sedekah orang hidup disampaikan kepada almarhum atau almarhumah. Disampaikan oleh malaikat. Ya Allah. Lalu ketika orang yang dapat kiriman pahala sedekah yafrahuna biha asadda ma kanu yafrahu fid dunya. Orang-orang yang di alam barzakh yang dapat kiriman sedekah gembira riang, senangnya luar biasa, asadda ma kanu yafrahu fid dunya. Mereka lebih senang tinimbang dulu hidup di dunia. Tuh, siapa bilang? Ya, ini jelas Nabi itu wasiat kepada Sayyidina Ali. Yang dimaksud hadis ini inqata'ati putus ini aktivitasnya orang yang sudah meninggal, ya jelas putus, tapi rahmatnya Allah tidak bakalan putus selama kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dapat kiriman, senangnya luar biasa. Lebih senang tinimbang bapak hidup di dunia. Orang senang di dunia itu seperti apa sih? Halo? Halo? Assalamualaikum. Senangnya orang hidup di dunia itu seperti apa? Jawab. Orang di dunia itu senangnya palingnya rumahnya bagus, mobilnya bagus, duitnya mulus, ya, wah, segala sesuatunya terurus. Senang kan ya? Dan itu senang. Tapi senang di dunia ini ada ukur batas, Pak. Ketika sudah diputus oleh Allah, dipisah antara jasad dan ruh, maka manusia mengalami yang namanya kematian. Hilang semua itu. Gak ada yang dibawa, mobil ditinggal, rumah ditinggal, istri ditinggal, tetangga ditinggal. Udah
bibit kita nih. Ampun dah. Semua ditinggal, nggak ada yang apa. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang banyak juga. Janjinya muluk-muluk, kadang-kadang ada gombalnya. Doh, Pak, aku mas sayang padamu. Ya, si hidup semati itu lagi janjinya itu di bawah pohon kombucha atau di bawah pohon jambu kan. Si hidup semati, yang satu hidup, yang satu mati. Semua ditinggal, itu nggak ada yang dibawa. Saya punya teman baru beli mobil Pajero tahun 2022. Lagi orang baru COVID dia beli mobil. Ada yang kiai jual mobil, dia mah beli mobil. Nanti COVID itu. Nggak lama kemudian mobil plat baru datang. Rencana mau dites jalan-jalan. Masya Allah. Begitu dites, bablas. Karena biasa ini cek mobil yang jelek jadi bagus, tak terasa, langsung ada kontainer berhenti, nabrak, ngetes. Mati nggak sih? Mobil baru dan mobil juga ditinggal, nggak mampu, nggak mau nganterin kita di kuburan. Paling yang nganterin mobil ambulan sama Metro Mini kalau ada, dirubah, dimodifikasi sekarang Metro Mini, dicat kayak mobilnya tentara. Iya, mobil yang bagus dari bawah, padahal dia baru beli. Masya Allah, mati lagi. Senang manusia hidup di dunia kayak begitu, nggak abadi. Makanya kalau punya rezeki, banyak-banyak sedekah, Pak. Kita jangan pelit dengan diri sendiri. Kalau orang pelit, itu berarti orang itu pelit sama diri sendiri. Bapak sedekah buat siapa? Diri sendiri. Gak pernah apa-apa salah. Berarti ketika orang ini banyak bersedekah, orang yang sayang kepada dirinya. Kalau orang yang pelit berarti orang nggak sayang sama dirinya. Bayangin, orang yang pelit itu bahkan kata Nabi, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan natratin. Al-ba'ilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannati, qaribun minan nari. Orang yang pelit kata Nabi, orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang punya jiwa sahih, as-sahih qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang dermawan kata Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Itu orang yang punya jiwa dermawan. Ya semampu kita. Jangan, yang penting jangan jadi orang pelit. Orang pelit itu kagak masuk surga. Tuh. Apa? Ketika surga diciptakan oleh Allah, lama khalaq Allah. Ketika Allah menciptakan surga, surga berkata, buat siapa menciptakan aku ya Rabbi?
buat orang-orang yang punya jiwa sahih. Yang kedua, orang yang punya jiwa takwa. Itu surga diciptakan ditempati orang-orang yang punya jiwa dermawan dan ditempati orang-orang yang punya jiwa takwa kepada Allah. Orang pelit tidak masuk surga. Sebaliknya, ya, walid orang masya Allah, saking pelitnya dia punya mangga sampai pahit. Ya, kenapa? Busuk. Mau satu keranjang dimakan sendiri kagak habisnya, jadi busuk. Orang pelit. Boleh itu komplit. Jangan jadi orang pelit, mangga jadi pahit mah. Sama yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, awalatin salihin yad'ulah, yang tidak akan putus sekalipun orang tua sudah tiada, pahala akan terus karena punya anak yang soal ini hasil orang tua. Ya, jangan sampai anak justru akan menurunkan derajat orang tua. Angkat anak yang soleh ini mampu mengangkat derajat orang tua. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang lalu disebut sekarang Mafia Mokem. Maksiat melulu, ngaji kagak mau, sholat gak mau. Untungnya dia punya istri solehah. Hamillah istrinya. Tiap malam istrinya, ya Allah, nah, kalau kamu nanti besar jangan seperti ayahmu yang kelakuannya enak. Gak panjang umur ini orang meninggal dunia karena setiap malam bundanya ini ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil dipegang perutnya, nak, kalau nanti kamu dewasa jangan ikuti sifat bapakmu, nak. Lalu anak ini lahir setahun, 2 tahun. Bagaimana kalau orang nggak pernah sholat? Kira-kira digebukin malaikat atau didiemin? Halo? Hah? Gebukin malaikat kalian? Jangankan berkali-kali dia meninggalkan sholat, sekali saja meninggalkan sholat. Mantaraka wahidan kutibaskuhu ala babina. Siapa orang yang meninggalkan sekali saja dari 5 waktu itu, ditulis namamu di seluruh pintu-pintu neraka. Sekali yang kau tinggalkan sholat, nama kita terpampang di seluruh pintu-pintu neraka. Kalau namanya udah di neraka, tinggal cari kita mau lewat belakang atau lewat depan, terserah. Setiap pintu ada namanya juga. Astagfirullah. Seluruh pintu-pintu neraka ada nama kita. Sekali lo meninggalkan, apalagi berkali-kali. Sibuk kita tinggalkan sholat, kita rapat tinggalkan sholat. Kalau ditanya kok gak sholat, kami kotor. Memang ada kotor? Gak ada pak, baru kotor sholat, gak ada buat kotor sholat itu, gak ada. Berani-beraninya sampai bikin bab sendiri. Tidak ada yang namanya bab kotor itu, gak ada. Lalu gak ada babnya aja bikin bab sendiri sampai.
nggak ada rusuh dalam ibadah sholat itu, nggak ada rusuh. Jadi bapak sakit, kalau kita masih akal, kita masih sehat, sholat. Bagaimana mau saya diikat semuanya? Tapi kalau kita masih sadar, kita sholat. Kita tayamum pun mutu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Kenapa tangannya diikat semua? Kalau dilepas ngamuk sampai hidungnya ada hembusan, badannya ada hembusan apa namanya? Lawak, kabel semuanya ada. Kalau akal kita masih sehat, wajib sholat. Apalagi yang waras, buyur doang, ngaji pintar, sholat, entar hati-hati Pak, jangan sampai kita keburu disolati. Sholat dulu sebelum disolati Pak. Dia ngomong, enak disolatin, lah enak disolatin sampai berani banget sholat kagak, ngaji enggak, mati nekat. Ada orang kayak begitu Pak? Ada nggak orangnya? Ngaji nggak gitu? Nggak ada rusuh yang namanya sholat, nggak ada. Bahkan kalau kita di mobil itu wajib sholat. Jamaah sholat. Ini orang nggak pernah sholat, mati dia. Kalau dia punya anak, lahirlah itu anak, seminggu, sebulan, setahun, dia mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya malaikat ngebukin aja itu orang yang mati, yang oke tuh ngebukin terus, berarti anaknya bisa membaca Bismillah, dipanggil malaikat, dia malaikat, wahai malaikat, kan dia malaikat buatan apa Gusti, kamu gebukin, kurangi gedungnya ya, kurangi gedungnya. Kalau anaknya tumbuh dewasa sekitar umur 3 tahun, dia mampu baca surat Al-Fatihah. Kalau kamu dari pagi sampai sore kau gebukin dia, udah sekarang sore aja gebukin, pagi gak usah. Kenapa? Malaikat ini kan orang gak pernah sholat. Ya, walaupun dia gak pernah sholat, dia punya anak mampu membaca suratul Fatihah. Dia bisa menyebut asmaku, aku menghargai akan kepanggilan anak tersebut. Kata Allah, malaikat maya samina wa antokna, tak pakai protes, suruh gebuk habis duhur aja. Dia nurut. Begitu anaknya tumbuh dewasa, dalam kisahnya anaknya itu bisa menjadi orang hafidul Quran, bisa hafid Al-Quran, maka bapaknya spontanitas langsung malaikat dipanggil, wahai malaikatku yang selalu hukumin orang tersebut, kau berhenti sekarang. Kenapa ya Rabbi? Karena orang ini punya anak di dunia, bisa menghatamkan, bahkan hafal daripada ayat-ayat itu. Coba, bebas orang tuanya Pak. Makanya kalau bapak suka nyuruh anaknya sholat, ngaji, tapi bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak ngaji, itu namanya orang tua minterin anak. Minterin anak suruh ngaji, dia ngerti, entar biarin gue di neraka lah. Anaknya anak saya pintar, saya diangkat lama-lama ke surga. Dia kan anak jadi soleh, jadi salah, mampus lo ya, di neraka terus lo. Masya Allah. Tapi dia tahu selalu menyuruh anaknya, nah kamu jangan seperti ayah, nak.
Biarkan anak minta apa-apaan ayah di neraka, yang penting kamu di surga. Kalau semua di surga, siapa yang akan di neraka? Biarin bapak di neraka. Jangan pak, neraka jangan dicobain. Yang seharusnya orang tua itu mampu menjadikan contoh terhadap anaknya, supaya anaknya rajin sholat, bapaknya juga rajin sholat. Kalau anaknya ingin rajin ngaji, bapaknya juga rajin ngaji. Begitu keuntungan yang luar biasa. Bapaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi anaknya rajin sholat. Itu keuntungan yang luar biasa bagi orang tua. Kita ini mencari anak. Ya Allah, ya Allah. Awalatin sholihin yad'una. Kemudian orang ini bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa? Apa ayah dan bundanya yang dapat? Bahkan dari ayahnya, kakeknya akan dapat daripada pahala daripada anak tersebut. Makanya walaupun itu kakeknya, dia sabar ngurusin anak, ngurusin cucu. Waktu ngaji anterin, ya, ada punya menjadi anak yang soleh. Ini ada pembinaan, bukan hanya ayahnya, ibunya, bahkan kakeknya, neneknya akan terus dapat pahala. Itu fungsinya punya anak yang soleh. Dia punya rasa salah bikin gatal, ngaji lotok. Anak-anak sekarang kan pintar apa? Pintar apa? Pintar bohong. Lo ngaji nak udah. Makanya ada wali murid nanya apa salahnya? Saya nanya sama wali murid, ini bocah kabar ngaji-ngaji kemana? Hah? Tiap hari berangkat, Pi. Lah, nggak ada di teman. Makanya kalau ngaji itu kan pakai tanggal saya. Kalau dia nggak ngaji seharian itu kelihatan. Kalau kamu nggak ngaji kemana-kemana? Yo kemarin ketiduran. Jadi ketahuan. Ada absennya di buku prestasinya itu. Kalau lancar L, kalau lagi kurang lancar L-min. Begitu. Jadi kalau anak ini kagak ngaji ketahuan. 3 hari berturut-turut baru ketemu dengan wali murid, saya tanya, kemana anak sampean? Si bocah yang ngaji. Masya Allah, ternyata dari rumah dia berangkat tidak datang ke pengajian. Makanya kita sering kontrol Pak, anak-anak kita ngaji di mana, ngaji terus apa enggak anak kita. Jangan masa ya udah berangkat udah tanggungan tanggungan sarung. Jangan berangkat ke sepitung tanggungan sarung, pecinya dilempit, bajunya begitu mikrofnya taruh kantong di belakang, udah buat di bocah. Masya Allah. Maka kita harus ya selektif Pak. Dan orang tua juga harus memperhatikan daripada anak tersebut. Kalau anak mau ngaji, ya kita urus dengan baik supaya harapan kita, doa kita tercapai. Kadang-kadang anak, ya Allah, kalau berangkat ngaji aja kadang dulu saya bicara dulu, sekarang rapi-rapi. Dulu itu Masya Allah pakai baju putih, ada bajunya kuning, tangan kiri buat ingus, gajinya baunya amis. Masya Allah, itu nggak diurus sama orang tua Pak. Ini ngaji bocahnya baunya amis banget, pantes itu guru ngaji itu bengeng. Bagaimana nggak bengeng? Coba dari mana kamu pakaiannya kayak begitu? Saya tanya, apakah dipakai nama orang tuamu? Kalau saya nanya, baju di mana Mak? Di kardus. Baju di kardus sarung Mak, ya di situ cari aja, cerewet. Emaknya main HP, anaknya suruh nyari kain sendiri, baju sendiri.
bajunya lecek, sarungnya terus sarung bapaknya. Bayangin, dia anak kecil bebentan, wanita gede, jendol kayak orang hamil 6 bulan. Begitu praktek sholat lorok gitu. Allahu Akbar. Kayak begitu, jangan Pak. Ya, urus dengan baik, pakai yang bagus. Kalau kita ingin punya anak yang saleh dan salihah, insyaallah dengan semangatan kita menanamkan nilai-nilai agama, insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah yang akan mampu membuat orang tua bahagia. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah berikan sehat buat kita bersama sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa yaqin. Bifattahi 'alaika al-'ilm al-jadid. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.